Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pengantar sistem informasi manajemen. Pada mata kuliah ini, sistem informasi manajemen kenapa perlu dipelajari? Karena yang pertama, adanya pengaruh globalisasi. Globalisasi memungkinkan perusahaan, memungkinkan untuk individu harus mengikuti perkembangan. Misalnya untuk media informasi, selain kita menggunakan handphone atau gadget, kemudian televisi, kemudian yang kedua adalah perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis kita juga mengalami peningkatan. Misalnya dalam hal ini adalah hotel. Hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk penginapan sementara atau menginap dalam jangka waktu tertentu, tetapi ada sekarang hotel yang dilengkapi dengan mall yang di dalamnya. Nah, sekarang ini lingkungan bisnis tidak hanya bertujuan untuk satu jenis konsumen atau penyedia jasa, tidak hanya menyediakan untuk tempat penginapan, tetapi juga menyediakan hal lainnya, tambahan lainnya pada satu fungsi dasar tersebut. Kemudian, perkembangan dunia industri. Dunia industri sekarang ini mengalami banyak sekali perubahan. Teknologi masuk, kemudian masyarakat sekarang ini menjadi konsumen yang lebih cerdas untuk memilih produk-produk yang akan dikonsumsi, sehingga konsumen tidak harus mengunjungi toko atau mengunjungi gerai untuk melihat kondisi produk-produk dan survei harga, tetapi bisa melalui aplikasi online. Untuk perusahaan, mereka mulai memasarkan produknya melalui e-commerce menggunakan electronic commerce. Salah satu perubahan teknologi terasa saat ini, misalnya pada komputer pertama kali ditemukan adalah dalam bentuk mainframe atau komputer besar. Sekarang berubah menjadi PC yang kita kenal atau mikrokomputer, personal komputer singkatan dari PC. Inilah terjadinya perubahan teknologi, kemajuan iptek yang sudah kita manfaatkan. Kemudian pada sistem informasi ini kita memerlukan data dan informasi. Nah, data dan informasi ini berbeda. Data merupakan fakta atau apapun yang digunakan sebagai input untuk menghasilkan informasi. Jadi data ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Data bisa berupa hasil diskusi, kemudian pengambilan keputusan dalam bentuk angka atau perhitungan, atau pengukuran. Kemudian jika informasi ini adalah hasil dari pengolahan data. Jadi data dulu baru informasi. Data hasil pemrosesan memiliki makna. Biasanya menceritakan sesuatu yang belum diketahui oleh konsumen atau pengguna sebelumnya. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari data dan informasi, ini adalah model atau alur perjalanan data dan informasi di dalam perusahaan.
Garis lurus ini merupakan data. Nah, data ini dikumpulkan atau diperoleh dari sumber daya fisik input perusahaan, sumber daya fisik output perusahaan, dan juga dari lingkungan. Kemudian masuk ke dalam basis data dan akhirnya diproses oleh perangkat lunak atau peranti lunak untuk menjadi informasi. Nah, informasi ini adalah yang dalam bentuk garis terputus-putus yang nantinya informasi ini akan dimanfaatkan oleh manajer di dalam perusahaan untuk menyelesaikan masalah atau memutuskan hal yang bermanfaat bagi perusahaan. Informasi yang sudah didapatkan harus berkualitas. Ciri-cirinya adalah yang pertama, informasi tersebut harus akurat, yaitu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Informasi tersebut juga harus tepat waktu. Tepat waktu maksudnya adalah sesuai saat diperlukan. Saat itu juga diperlukan ada informasi sudah siap. Kemudian relevan. Relevan artinya adalah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lengkap. Ini adalah ciri-ciri informasi yang berkualitas. Jadi ada 4 ciri informasi yang berkualitas menurut MacLeod. Oke, kita masuk ke sistem. Definisi dari sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Contohnya dalam perusahaan adalah SDM, sumber daya manusia atau orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Kemudian mesin, bangunan, bagian akuntansi, dan bagian pemasaran, serta bagian-bagian yang berhubungan antara satu dan lainnya. Ada beberapa jenis sistem. Yang pertama adalah sistem abstrak. Sistem abstrak ini adalah sistem yang tidak tampak secara fisik, tidak terlihat. Misalnya hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian sistem fisik tampak secara fisik. Misalnya dalam perusahaan adalah sistem akuntansi, komputer. Yang ketiga adalah sistem tertutup. Sistem yang tidak dapat bertukar materi, informasi, dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya ini adalah Badan Intelijen Nasional. Dia tidak bisa bertukar materi dengan perusahaan lain ataupun organisasi lain. Kemudian dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang keempat adalah sistem terbuka, yaitu sistem yang berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh pada sistem terbuka, misalnya sistem perdagangan. Setelah kita mempelajari tentang sistem, kita masuk ke sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan ini terdiri dari bahan baku, sumber daya manusia atau karyawan, mesin, uang atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, suatu sistem informasi di dalam perusahaan adalah gudang atau warehouse yang berfungsi sebagai penyimpanan bahan baku persediaan merupakan sistem fisik.
Kemudian, sistem virtualnya adalah file yang dimiliki perusahaan berbasis komputer, sehingga kita bisa melihat stok terakhir bahan baku kita adalah jumlahnya sekian. Ini yang disebut dengan sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM ini adalah entitas organisasi formal perusahaan atau anak perusahaannya. Ini adalah definisi sistem informasi manajemen dari Raymond McLeod. Jadi, dalam SIM atau sistem informasi manajemen ini adalah suatu sistem, dia berbasis komputer dan membuat suatu informasi yang bermanfaat bagi pengguna di dalam perusahaan. Pengguna SIM yang merupakan entitas perusahaan terdiri dari manajer maupun non-manajer dan staf profesional. Di orang-orang ataupun pihak-pihak yang menggunakan sistem informasi manajemen adalah manajer, non-manajer, dan staf profesional. SIM ini saat diterapkan di dalam perusahaan mengalami pergeseran. Jadi kalau awalnya perusahaan ini menggunakan data sebagai sumber utama untuk penyelesaian ataupun sumber untuk pelaksanaan tugas, penyelesaian tugas di dalam organisasi atau perusahaan. Sekarang dalam penerapan SIM, sumber yang digunakan untuk tujuan tertentu di dalam pemanfaatan perusahaan adalah informasi. Jika data dulu digunakan oleh tenaga administrasi, data dikumpulkan dan digunakan oleh tenaga administrasi, sekarang informasi digunakan oleh manajer, non-manajer, atau staf profesional untuk pemecahan masalah di dalam perusahaan. Jadi misalnya, kita membutuhkan informasi untuk menentukan besarnya bonus bagi tenaga penjualan kita. Ada beberapa karakteristik atau sifat sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi manajemen ini adalah terkoordinasi. Jadi saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan. Yang kedua adalah memiliki subsistem informasi. Satu sistem memiliki anak di bawahnya yang saling berhubungan, terkoneksi untuk mencapai atau mendukung kinerja sistem utama. Kemudian sistem terintegrasi secara rasional. Kemudian sistem informasi manajemen ini mengubah data menjadi informasi dengan berbagai macam cara. Karena di dalam sistem informasi manajemen yang kita gunakan informasi, maka data ini perlu kita proses atau perlu kita ubah untuk menjadi informasi. Kemudian, sistem informasi manajemen ini berfungsi atau memiliki sifat untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi diharapkan nanti kinerja perusahaan meningkat, produktivitas juga bertambah. Kemudian, sesuai dengan gaya dan karakteristik manajer. Manajer kita ini memiliki sifat, kemudian gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Sistem informasi manajemen ini akan disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Yang terakhir adalah menggunakan kriteria kualitas yang ada. Jadi perusahaan memiliki batas ataupun kriteria tertentu
seberapa kualitas sistem informasi manajemen yang dapat kita miliki dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kemudian, manfaat dari sistem informasi manajemen bagi berbagai pihak. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Yang dimaksud keunggulan kompetitif ini adalah keunggulan yang dimiliki perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Diharapkan dengan menerapkan SIM, maka perusahaan memiliki keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Kemudian, bagi individu atau perorangan, mampu membuat keputusan sesuai dengan perannya. Misalnya adalah dalam manajemen, manajer dapat menentukan gaji karyawan serta biaya operasi perusahaan. Bagi industri, apabila sistem informasi antar perusahaan ini saling terkoneksi atau terhubung, maka industri tersebut dapat mengetahui omset penjualan dari berbagai perusahaannya. Berikut yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.